Airnya dingin banget. Habis itu tadi 7 kali katanya. Makin dingin. Tapi seger. Gue udah lama nggak mandi nih soalnya. Jadi sekarang harus mandi. Oke, sekarang kita lanjutkan mandi kahuripan orang lain. Bagi warga nanya ke Kai Kahuripan ini, satu, selain kita membersihin badan semua ini, juga kita rame-rame dengan warga saling berdampingan, saling berduyun, nanti udah mandi, lalu kita makan bersama, dan itu untuk mempererat tali persaudaraan dan hubungan untuk komunikasi. Setelah tadi pagi menyaksikan ritual tahunan mandi kahuripan, malam ini saya berkesempatan menyaksikan kesenian buhun asli kampung adat Miduana bernama Tunil atau wayang gejlik. Ini kesenian ini dikenal. Seni panggung berupa sandiwara komedi Sunda yang keberadaannya kian terkikis akibat kurangnya minat generasi muda. Kesenian ini berada di ambang kepunahan. Wayang gejlik ada sejak tahun 1940-an. Diciptakan oleh salah satu sesepuh kampung adat Miduana yang bernama Aki Salmayi. Pertama kali kesenian ini dibentuk disebut Tunil. Kesenian serupa wayang orang ini adalah pertunjukan drama di atas panggung, melakonkan cerita rakyat Sunda. Seiring perkembangan zaman, penamaan kesenian ini beralih menjadi sandiwara gending kawangi. Kemudian masyarakat menyebutnya sebagai wayang gejlik. Penamaan gejlik diambil dari gerakan hentakan kaki pemain saat cerita beralih ke bagian komedi. Pertunjukan wayang gejlik biasa pentas pada acara hajatan warga seperti khitanan, pernikahan, agustusan, atau samenan. Lakon cerita diambil dari cerita rakyat Sunda diantaranya Benteng Wulung, Ciung Wanara, Jaka Sundang, dan Budak Buncir. Wayang gejlik biasanya diisi 20 orang pemain. Mereka mampu memainkan berbagai karakter sesuai alur cerita. Lengkap memakai kostum berlatar belakang kerajaan. Pada bagian depan panggung dilengkapi dengan tirai kain. Sementara latar layar atau backdrop biasa diganti dengan gambar dengan cara ditarik tali tambang. Selain percakapan pemain, sandiwara diperkuat dengan iringan gamelan serta seorang sinden. Nah, alhamdulillah nih malam ini warga antusias, terus rame. Ya harapan gue pribadi pastilah sama kayak yang sudah-sudah, bahwa semoga kesenian ini tidak berhenti sampai di sini gara-gara gua dan tim yang mengadakan, tapi semoga setelah ini banyak orang yang mementaskan lagi dengan apa yang mungkin bisa ditambah unsur modernisasi, apakah bajunya, apakah panggungnya, seperti apa konsepnya, tapi tetap dalam lingkup wayang gejlik gitu. Semoga generasi muda sekarang bisa nanti apa ya, mengembangkan kesenian wayang gejlik ini. Bukan begitu, Mas Dika? Betul sekali. Barisan Indonesia, Telusuri jejak nilai budaya wayang gejlik. Wayang gejlik di kampung adat Miduana kondisinya kian memprihatinkan. Bergelut dengan persoalan regenerasi pemain dan kian terkikisnya minat masyarakat untuk nanggap, menempatkan kesenian buhun ini di ambang kepunahan. Mayoritas pemain dan nayaga tutup usia. Jikapun sedikit tersisa pelakon sudah berusia di atas 60 tahun. Seiring dengan itu, sarana penunjang wayang gejlik seperti alat kesenian minim perhatian. Kendang maupun bonang hilang dan lapuk dimakan usia tanpa ada revitalisasi. Wayang gejlik menunggu hilang ditelan zaman. Eta teh di tahun 80 nya kirang langkung di tahun 80 sapantos mentas di Kubang Bodas di anu di ku bapak tadi tah mentas didinya teh ngadon saur bahasa kampung dah mah poho eta ni lupa we ti hade teh sagala rupi parabotna damelan emet duka ka mana saurna saur rencangan can anu nambut
duka ditambut teh duka ditambut di pastikan deui duka dikamanakeun gitu eta teh. Matak ayeuna bapak teh teu gaduh gamelan gitu. Bapak eta mah langkung bapak. Harapan bapak mah hayang majang deui we kitu ieu teh. Mung salgara rupina serba kirang. Ku bapak-bapak teh sekedah nama kedah dibantu saya segala rupina gitu. Bapak pada siap sadaya rencangan gitu. PLN Bandengan siap untuk menjaga keandalan listrik selama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mempersiapkan skema terbaik untuk pelayanan masyarakat selama perayaan kemerdekaan. PLN Bandengan menyiagakan 149 petugas pelayanan teknik selama masa siaga. Petugas Yantek akan tersebar di beberapa lokasi strategis perayaan. Kantor Pusat Basarnas Jakarta Pusat menjadi lokasi upacara Hari Kemerdekaan. PLN Bandengan menyiapkan skema backup supply untuk menjaga keandalan listrik selama acara. PLN Bandengan juga memastikan keandalan listrik di kantor Bupati Kepulauan Seribu yang akan menjadi lokasi upacara. Tim menyiapkan 2 pasokan listrik untuk menjaga keandalannya. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Srikandi PLN Bandengan melakukan pembagian mainan anak-anak di Yayasan Gelora Bangsa. Mainan berasal dari para pegawai PLN Bandengan. YBM PLN Bandengan melakukan aksi kado Muharram bertajuk Muharram Berbagi untuk Generasi Berprestasi. 30 paket bingkisan diberikan kepada anak-anak di sekitar kantor PLN Bandengan. Kami memulai langkah ini. Membangun pondasi dan menjadi rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rujukan bagi pasien COVID yang membutuhkan perawatan. Melalui Aman Tapi Nyaman, kami kerahkan seluruh kemampuan untuk berdedikasi bagi masyarakat di Kota Bandung. Memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi siapapun yang datang. Kepercayaan masyarakat memperkuat komitmen kami untuk terus bertumbuh. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di Kota Kembang, tapi juga di Cianjur. Karena bagi kami, sehat bersama akan menghadirkan lebih banyak senyuman. Seiring berjalannya waktu, kami terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi terbaru. Menghadirkan lebih banyak fasilitas dan lebih banyak tenaga medis terbaik di bidangnya. Namun, kami sadar menjadi autentik adalah juga menghadirkan lebih banyak rasa syukur dan lebih tenang bagi masyarakat.
Kami pun berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hidup setiap individu yang kami layani. Terutama melalui layanan preventif karena lebih awal membuat kita lebih tenang. Mengunjungi kampung adat Miduana tak lengkap rasanya jika kita tak meniti tempat paling keramat yang menjadi penanda peradaban masa lampau. Situs Arca Kabuyutan Campalarang dan situs Batu Rompe menjadi ciri kehidupan di kampung adat Miduana telah ada sejak zaman megalitik. Dari perkampungan, akses menuju Campalarang rupanya tidak mudah begitu saja. Mobil bak terbuka yang saya tumpangi bersama sesepuh kampung sesekali nyaris terjungkal di tanjakan yang terjal. Usai jalanan terjal, kaki menapak di pematang sawah luas nan indah. Letak situs Kabuyutan Campalarang ternyata ada di ujung persawahan. Arca batu ini berukuran relatif kecil. Terdapat batu berbentuk manusia dengan tangan mendekap dada dan 3 batu bulat yang bertumpuk, berlumut, dipayungi pohon besar dengan akar menjuntai di atasnya. Arca Campalarang diyakini sudah ada sejak zaman megalitik, menjadi pertanda bahwa di kampung adat Miduana sudah ada peradaban dan kehidupan sejak lama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Ini kita sampai di mana namanya? Situs apa? Ini di situs Sempararan. Sempararan. Sesepuh kampung adat pada waktu tertentu mengunjungi arca ini atau disebut dedehes, yakni ziarah atau ziarah kepada para leluhur yang telah lebih dahulu menghuni Miduana. Ritual diawali dengan membawa berbagai alat ritual seperti menyajikan kembang, kopi, kelapa muda, gula merah, rokok, beras, telur, dilanjutkan memanjatkan doa serta ditutup dengan memainkan alat musik kacapi. Tak jauh dari Arca Campalarang, saya diajak Abah Yayat melihat situs Batu Rompe. Diyakini usianya lebih muda dari Arca Campalarang. Situs Batu Rompe berupa tumpukan batu yang konon dulunya berupa menhir, yang kemudian bertumpuk setelah dihantam bencana alam. Ya, lihat tidak ada kerongga. Kerongganya dalam. Ini situs juga, Pak? Ini kayaknya tumpukan batu atau artefak atau ini. Kayaknya. Apa namanya, lokasi ini apa namanya? Ini yang pasti ini sejak dari dulu. Ini dinamakan Batu Rompe? Iya, yang namanya Batu Rompenya kita dari dulu. Perkiraan dari tahun berapa ini, Pak? Ini kayaknya dengan yang tadi itu kayaknya lebih tua ini. Lebih tua ini ya? Kita ini menunggu dulu kesepakatan dari pihak arkeolog macam karena ini batu udah dibawa untuk sampel. Oh, gitu. Baik. Menarik juga nih. Boleh lah kalau lihat-lihat ya. Boleh saya naik, Pak? Bentar. Bangga. Dilihat dari bentuknya, batu-batu ini berukuran besar serta tinggi 1-2 meter. Dengan diameter 1 meter, bahkan lebih. Memiliki 5 sisi atau berbentuk prisma. Yang unik, dari banyaknya tumpukan batu ini ada batu yang memiliki kandungan logam tinggi. Jika dipukul, mengeluarkan suara nyaring layaknya logam. Nah, nih, suara batunya gua buktikan bahwa ketika dipukul, seperti kita memukul logam. Coba, Pak. Ya, yang mana ini ya? Ya. Mungkin sama ada, Pak. Tuh. Kan? Kalau batu begini nih. Nah, tuh. Tuh, kalau ini teng.
Tus Arca Kabuyutan Campalarang dan Batu Rompe memberi tanda bahwa jauh sebelum hari ini menjadi Midwana, kawasan ini sudah ada peradaban manusia, kekayaan alam yang melimpah, selaras dengan menciptakan harmonisasi alam, manusia, dan Tuhannya. Berbicara kesenian Buhun di Cianjur, ada satu seni kesenian yang kini diambang kepunahan. Bergeser dari kampung adat Midwana, saya akan mengunjungi Abah Narjo, maestro kesenian Pakemplung. Seni pertunjukan dari kampung Tegal Bungur, Desa Wanasari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kesenian Pakemplung berasal dari gabungan kata papakem, ulung, pulung, dan lung. Jika diartikan, Pakemplung berarti patokan hidup yang bagus, yang harus diteruskan, dan patokan hidup yang jelek harus dibuang. Seni Pakemplung ada di Tegal Bungur sejak tahun 1920-an. Generasi pertama pencipta Pakemplung adalah Uyut Harnaf. Sementara Abah Narjo yang kini memasuki usia 80 tahun, generasi ketiga Pakemplung. Hai sahabat budaya, sekarang saya sudah berada di lokasi kesenian Pakemplung. Ini ada di Cianjur Selatan. Nah, kesenian Pakemplung ini sebenarnya sudah bisa dikatakan punah sudah lama sekali. Dan ada lagi sekarang saya mencoba untuk menghidupkan kembali, mementaskan kembali kesenian ini supaya generasi muda bisa tahu bahwa ternyata di Cianjur juga masih banyak kesenian yang sampai sekarang sebenarnya masih bisa dipertontonkan atau dipentaskan kalau ada acara-acara tertentu. Dulunya kesenian Pakemplung ini dipentaskan ketika ada panen padi. Jadi masyarakat yang sedang panen ngangkat padi itu bisa terhibur karena unsur-unsur dari kesenian ini tuh kalian bisa lihat ada tarian, ada musik, ada nyanyian. Jadi ya mungkin ya waktu itu supaya orang-orang yang panen bisa lebih bersemangat. Jadi selamat menikmati kesenian Pakemplung. Seni pertunjukan ini melibatkan alat musik pukul ketuk dua berupa saron dan bonang, kendang tanpa kulanter, dan alat musik gesek lengek serupa rebab. Sebagai seni hiburan, Pakemplung biasanya dilengkapi ronggeng wanita yang melakukan tayub. Ronggeng menari bersama masyarakat diiringi musik sederhana Pakemplung. Tak terlepas dari budaya masyarakat agraris, Pakemplung biasa disajikan pada seni hiburan pesta panen padi atau rasul tahun. Dulunya kesenian ini ditanggap pemilik sawah untuk menghibur warga yang membantu menggotong ikatan padi ke lumbung padi atau leit. Para pemain alat musik Pakemplung disebut panjak. Abah Narjo yang tersisa hari ini merupakan panjak lengek. Dalam pertunjukan seni Pakemplung, lagu yang dinyanyikan memiliki tahapan baku. Pada bagian pertama disebut bubuka dengan judul lagu Ketuk Manis, Papa Layon, Kembang Gadung, Sindri, Lalautan, dan Anjok. Bagian berikutnya masuk pada bagian pangibingan, berisi dinamika lagu yang lebih menyihir penonton untuk berjoget atau ngibing. Sementara bagian akhir pertunjukan dinamakan pabubaran. Abah Narjo merupakan maestro Pakemplung satu-satunya yang masih tersisa. Tidak ada penerus dalam seni Pakemplung. Lirik tembang mulai hilang. Keberadaan seni tradisi warisan Indonesia dari selatan Jawa Barat ini berada di ambang kepunahan. Seni syarat makna ini kian tergerus zaman. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nya ari kahoyong mah panginten aya anu neraskeun gitu ari kahoyong mah gitu ieu teh di pikawanoh ku balarea gitu lajeng oge kan ieu teh lebar salaresna mah abdi ngaraos naon kitu ngaraos melang gitu upami dugi ka punah gitu harapan teh aya anu nuluykeun sareng oge panginten bentuk perhatian ti Papayung Agung tehnya sapertos kumaha gitu nya supados ieu teh da geuning ari istilahna ari
mapahnya lirama sok keung ka ditu teh gitu. Ya seueur itu seueur ieu insyaallah panginten upami aya pangrojong mah anu langkung tepat insyaallah panginten itu malugi ka leungit malugi ka punah. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Di tatar priangan endah lir sorga dunia patarema somea hadeka sema. Alam nu jadi pangeling nu mata jadi solo kate jati ulah kasih liku junti. Urang geus jauh ninggalkeun budaya nah geus karacun budaya luar nu beuki ngaraja ngaku urang Sunda tapi geus leungit nilai-nilai na geus raruksak sagala ucap laku jeung lampahna. Hudang kudu geura hudang meh keurang ngajirim jati diri bangsa urang sidik ngalir getih pajajaran dina tulang peradaban aheng anu simbol teh kujang bangsa urang nu kacida beungharna seni budaya oge pasapahna urang-urang teh kudu bisa ngajaga mulai arurang nya erek usaha.